dilawan sih ya, gitu. dilawan sih. Jadi kalau misalkan kayak kadang-kadang kan kita berpikir yang gitu belum tentu kayak gitu, terus kita dilawan aja. Kayak tadi kan, gua harus minum obat ya. Diceritakan mungkin kondisi akhir-akhir ini seperti apa? Alhamdulillah kalau sekarang lebih baik, lebih sehat. Karena banyak banget yang sayang, banyak banget yang doain, banyak banget yang support. Aku juga ikhtiar pengobatan juga baik medis maupun alternatif. Itu kita jalanin karena emang semangat sembuhnya masih tinggi gitu. Cuma kalau untuk badan itu yang bikin aku ngedrop mental. Jadi diabetes ini tuh penyakit yang sebenarnya kalau kata dokter nggak terlalu mengerikan, cuma ya itu karena pasti nyusut dulu badan tuh. Itu yang bikin yang tadinya gemuk tiba-tiba gitu kok kurus banget gitu. Aku juga bingung kok bisa gini gitu awalnya kan. Terus neliti aktivitas sehari-hari, pipis tuh setiap malam tuh sering banget 10 menit sekali. Terus udah gitu kalau pagi-pagi dilihat di kloset bekas pipis tuh ada semut. Oh ada semut gitu. Aku telepon temenku kan, ada dokter Gustian, dok aku gini coba ke klinik mas katanya. Waktu itu sempat gigit ular itu kan, sekalian aku mau ngecek jaringan ini kelingking. Pas ke dokter sih dicek dulu deh, kayaknya lo diabetes deh katanya. Cepet 500 ternyata kadar ininya. Waduh, nah itu di situ langsung drop. Karena aku tuh jarang sakit, sekalipun sakit paling tipes gitu kan. Sekalinya kena vonis itu diagnosa diabetes, itu bener-bener kayak yang diabetes gitu. Tapi memang ada genetik dari bapak. Ada genetik dari bapak dan waktu Ramadan lalu itu pola hidup aku kurang sehat. Jadi habis makan malam kan kebanyakan makan tidur, terus udah gitu makan nasi malam. Itu yang bahaya tuh itu kayaknya. Makan nasi malam sama habis makan tidur. Itu yang bikin bener-bener pemicu diabetesnya. Jadi ada 2 faktor katanya, ada genetik, ada pola hidup nggak sehat. Aku dua-duanya, udah genetik, pola hidup nggak sehat. Makanya kalau habis makan, kalau bisa sejam ini dulu deh gitu, jangan tidur. Soalnya diabetes itu bisa nyerang siapa aja, nggak harus genetik gitu. Tepat Ramadan kemarin. Tapi sepertinya aku udah kena diabetes itu sebelum Ramadan sebenarnya, udah ada diabetes, cuma karena dilepas gitu pikiran, akhirnya ya tetap sehat gitu. Cuma gampang lemes. Jadi aktivitas cuma 1-2 jam lari-lari itu pasti langsung capek, langsung lemes gitu. Kata dokter sih diabetes itu harus gerak, harus olahraga, tapi nggak capek banget, nggak boleh kecapean banget, tetap harus ngontrol gitu. Cuma pas kepikiran nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini, makin kurus malah. Stres. Jadi seminggu ini aku tuh kayak gini, ngapain gue jadi kayak ngehambat nikmat ya. Kayak aku suka nasi gitu, nggak bisa gitu kalau nggak makan nasi itu. Sekarang makan aja, kalau malam lapar makan, mau mie makan gitu kan, harusnya enggak, tapi malah gemukan. Kemarin waktu dijaga pola makan gitu, puasa siang hari makan apa gitu, nggak banyak makan gula, malah saya kurus banget. Sekarang dibebasin, bodoh, obat dokter saya minum, obat herbal saya minum, terus nggak dipantrang gitu, dibebasin aja. Alhamdulillah agak fresh. Kemarin pucat banget muka kan. Kapan sih ini diabetes tipe berapa dan golongannya apa? Diabetes kering sih katanya. Tapi kalau tipe 1-2 nya saya kurang tahu. Diabetes kering, jadi kalau diabetes kering itu kalau luka cepat sembuh masih gitu. Kalau diabetes basah kan kalau luka suka malah jadi ngejalan kayak gitu. Turun berapa kilo sih Kak? Dari 30 kilo dalam waktu? Dalam waktu dari Ramadan itu aja, berarti 4 bulan ya. 4 bulan 30 dari awalnya tuh berapa kilo bang? Dari awal 85 85 apa 90, sekarang 60 apa 55 gitu, kadang-kadang naik turun sih. Parah banget. Dan seabang ini nih badanku tadinya.
gede gitu. Heeh. Nah, Bang, dari Proses apa yang Abang gini. alami kemarin tuh sekarang terapi kesehatan yang sementara Abang lakukan ini seperti apa? Terapi apa aja? Paling kalau sore, kalau pagi ya habis sholat jalan-jalan naik tangga turun tangga aja dulu gitu. Terus ya biasa ngurus hewan di rumah gitu kan, bantuin temen-temen yang ngurus. Terus kalau sore kadang-kadang main bola. Lari-lari dikit lah, main bola sama anak-anak tuh. Pengobatan rutin itu nggak dari rumah sakit, konsumsi obat ya? Konsumsi obat ada, konsumsi obat pagi sore dari dokter. Terus konsumsi jamu juga, herbal gitu, godokan kayak gitu. Terus ada jamu yang dilulurnya, yang digosok. Saya nggak tahu sih jamunya itu apa aja gitu, juga rempah ya rempah. Kan Kak, dokter kamu pasti menganjurkan suntik insulin, kenapa kamu nggak mau? Saya takut jarum teh. Jadi saya tuh takut banget sama jarum. Jadi kalau misalkan dicek diabetes aja udah yang stret. Udah takut banget. Ya. Jadi bukannya nggak mau disuntik insulin, cuma saya fobia jarum gitu. Ini mendingan ntar deh nalan undur-undur kayak gitu kan, kata nalan obat apaan kayak mendingan gitu deh daripada disuntik mah gitu. Bang Panji, ini kan diabetes itu kan bisa dibilang harus dipantau terus kan. Abang sendiri kan harus minum obat lah, baik itu dari dokter ataupun herbal. Capek nggak sih Bang? Enggak sih, toh juga aku diponis katanya harus minum obat setiap hari. Sekarang aku mikir gini, emang manusia nggak pernah sakit ya? Gitu. Kan pasti kan, gitu kan? Ya tiap hari minum obat, anggap aja minum vitamin gitu kan. Gitu. Jadi ya udah, walaupun seumur hidup harus minum obat, ya pasti orang hidup pasti minum obat. Nggak mungkin enggak. Pasti kan ada flu. Siapa sih yang nggak pernah flu gitu? Cek terakhir kapan? Kemarin sih 300. 300. Normalnya itu kalau puasanya itu 280. Kalau puasa gitu kan pagi. Terus kalau misalkan jam segini nih udah makan udah apa 300 pasti. Bawa nggak sih Mak? Alat cek enggak ya? Kak Panji, maksudnya kamu pernah nggak sih maksudnya sampai pingsan atau pas lagi nanganin ular-ular gitu? Enggak pernah. Jatuh atau enggak pernah? Cuman Artinya Enggak pernah. dengan kondisi kesehatan seperti ini nggak mengganggu aktivitas Bang Panji? Lumayan sih ngeganggu. Lumayan. Karena seperti apa tuh? kemarin aku sempat ngerjain program kan, I Love Indonesia tuh. Cuma ya itu harus yang benar-benar fisik lah. Kalau misalkan kita ngerjain program outdoor, wah nggak kuat. Ternyata sampai tidur di batu. Waktunya tag gitu kan, gitu. Lo kok tidur sakit gue om, gue bilang. Udah akhirnya mundur cabut dari program karena nggak maksimal. Nggak bisa maksimal. Ular-ularnya gimana tuh? Kalau ular aman om, kalau ular aman karena nggak cuma Panji yang rawat, ada beberapa kiper yang emang kita jadi keluarga juga di Black House yang ngurus juga bantu gitu. Jadi kalaupun Panjinya sakit juga temen-temen semangatnya 45 masih. Nggak worry lah berarti Bang ya? Ya? Tinggalin apa namanya anak-anak gitu kan? Iya. Nggak worry berarti ya? Iya. Berarti untuk sekarang nggak bisa dulu nih syuting ke alam bebas gitu untuk aktivitas yang lebih menguras Iya, tenaga yang fisik. terlalu berat enggak. Belum bisa. Kayak naik gunung yang emang treknya jauh kayak gitu enggak. Paling ya rescue kalau ada bantu-bantu damkar atau apa gitu. Ada karena kan yayasan juga, ada telepon dari masyarakat atau gimana ya, edukasi dekat-dekat situ gitu. Atau di rumah itu paling bikin vlog. Isi saja banyak istirahat. Kak Panji, maksudnya tergolong kamu di usia muda dia kena penyakit ini nggak sih? Maksudnya flashback atau Usianya takut 33 sekarang. 32. 32 anak masih kecil-kecil, maksudnya ada rasa ketakutan nggak sih kalau misalnya nanti amit-amit ya? Ada sih teh, makanya itu yang bikin aku ngedrop banget. Jadi kalau kemarin ke dokter Gaby kan, ke psikiater, aku Oh, tanya sampai dok, psikiater juga? iya, karena kena anxiety ya, anxiety ya, itu kena serangan cemas gitu, Iya, kecemasan yang bersih. Kata dokter Gaby, ada faktor kurusnya itu bukan dari diabetes tapi dari pikiran, dari banyak Stres. banyak yang aku pikirin. Jadi udah kalau sekarang bismillah aja lah gitu, tawakal aja udah. Toh juga masih ada yang banyak orang ya sakitnya lebih parah dari Panji kan. Nah Kak, untuk menghadapi ketakutan itu biasanya Bang Panji ngapain aja? Ngelakuin apa biar hilang? Iya, biar Dilawan tahu pikiran ya. gitu. Dilawan sih. Jadi kalau misalkan kayak kadang-kadang kan kita berpikir yang gitu belum tentu kayak gitu, terus kita dilawan aja. Kayak tadi kan, gua harus minum obat ya.
setiap hari selama gue hidup, kalau enggak minum jamu atau apa. Tapi dipikirin lagi, lawanin lagi aja ya pikiran sendiri kan. Orang juga pasti minum obat, namanya juga orang hidup, nggak mungkin nggak minum obat kayak gitu. Jadi aku lawan gitu. Jadi misalkan kalau makan nasi diabetes gue naik nih, wah mati dah gue cepet nih. Jadi pikirnya makan nasi mati nggak makan nasi mati, udahlah sama aja gitu. Kayak ngerokok mati nggak ngerokok juga mati gitu, sama gitu. Jadi sebodoh amatan lah gitu digituin. Soalnya kalau di skip gitu, oh iya ya, makan nasi diabetes gue naik nih, jadi naik deh gitu. Jadi positif sekarang lebih kayak udah bodo amat. Kenapa? Hidupnya sekarang udah lebih sehat berarti. Iya, lebih sehat, lebih ditata juga teh masih. Cuma walaupun sebodoh amatan, cuma tetap masih ngontrol gitu ya. Soalnya udah, waduh gitu. Ada penyakit tuh ternyata gitu. Tapi nggak ada komplikasi penyakit lain, cuma diabetes doang Pak? Enggak. Seharusnya sih aku tuh dari dulu tuh udah sering kena penyakit. Karena udah nggak punya empedu dari kecil. Boleh nggak diliatin? Boleh. Nih jadi itu. Aku tuh dari kecil udah ada kayak operasi kecelakaan dari SMP kelas 1 itu udah diangkat ini kantung empeduku. Kecelakaan teh, pecah. Jadi liverku setengah itu dicopot sama empedunya tuh diangkat, kan liver ada 2. Nah itu dipotong setengah. Gitu diangkat. Jadi aku cuma punya liver setengah. Udah, dan tanpa kantung empedu. Jadi kalaupun ngerokok tuh kayak tadi. Itu kan dari SMA aku udah ngerokok. Harusnya udah ngejengkang dari dulu kalau mau ngomongin ke situ mah. Terus apa ya, pun kan pernah minum alkohol juga gitu, tapi sekarang alhamdulillah udah stop gitu. Itu juga alhamdulillah nggak sampai kenapa-napa gitu, nggak sampai nggak sampai sakit gimana gitu, paling tipes lah gitu sakit juga. Nah ini diabetes, dokter sampai bilang harusnya lu tuh kalau 300 itu disuntik insulin dan lu harus dirawat, katanya rawat inap. Ini pucat doang muka. Jadi nggak tahu saya juga gitu. Terus dipen kaki. Ini dari 2007 saya dipen, saya nggak lepas. Tuh masih ada. Kecelakaan juga Kak? Kecelakaan juga. Ini nggak dilepas, harusnya kan dilepas 4 tahun. Ini udah lebih dari 4 tahun berarti kalau dari 2007. Itu kecelakaannya gara-gara apa bang? Motor. Ketrekan gitu. Naik motor bandel. Nah itu ya maksudnya bersyukurnya teh dengan kekurangan badan gitu, tapi masih Allah kasih kesehatan, masih terus kuat gitu. Itu juga nggak ngerti. Padahal harusnya kan pincang ya, jalan aku normal gitu. Terus yang lebih bersyukur lagi saya gigi tidak ada bolong. Iya. Kak itu yang kemarin digigitin ular.